Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanana Alifatul Ulia, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum itu, kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau penduduk pada zaman kepurahan. Mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Dari aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamr, mabuk, berzina, dan merampok. Kedudukan wanita di tempat yang paling rendah dan masalah perbudakan masih ada. Dalam aspek ekonomi, mereka mempraktikkan riba dan menjual barang dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah 1. Mengajarkan ketauhidan, 2. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, 3. Merubah perilaku jahiliyah, 4. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya adalah permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu turunlah wahyu yang kedua, yaitu Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan sejak saat itulah mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah pada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Yang pertama adalah istri Rasulullah, Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Kedua, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Yang ketiga, Zaid bin Harits, sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka itulah yang dinamakan sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Kemudian turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad tetap sabar, tabah, tekun, dan berjiwa besar dalam menyebarkan agama Islam yang diterimanya. Beliau tidak terkecoh dalam kedudukan, pangkat, harta, dan wanita atau kehormatan duniawi lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah adalah: 1. Selalu sabar, 2. Kegigihan dan keuletan beliau, 3. Berakidah yang benar dan kuat, 4. Berakhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, dan yang terakhir adalah kesetaraan derajat. Hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah antara lain: 1. Menumbuhkan keyakinan bahwa Allah SWT pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah SWT, sementara Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah. Yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah SWT. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah SWT. Yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mengorbankan banyak harta, benda, dan jiwa untuk menegaskan ajaran Islam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.